Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurul Hasan Abdul Karim dari SMP Negeri 1 Ayasisa Satap. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya di daerah tertinggal dengan judul Mengabdi Tanpa Batas, Melampaui Keterbatasan dengan Pembelajaran Berdiferensiasi. 7 tahun sudah saya mengabdi di SMP Negeri 1 Ayasisa Satap. SMP ini berada di Desa Tidamude atau yang biasa disebut Malabai. Sekolah ini bukan sekedar tempat belajar, melainkan juga simbol dari pentingnya pendidikan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Untuk sampai ke sekolah ini dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam menggunakan kendaraan roda 2. Siswa di SMP Negeri 1 Aisyah Satap memiliki sopan santun dan budi pekerti luhur. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi beberapa masalah, yaitu kurangnya motivasi siswa untuk belajar, kurangnya dampingan orang tua, dan kurangnya fasilitas. Melihat hal ini, saya dan rekan sejawat berkolaborasi untuk melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini digunakan untuk melihat gaya belajar peserta didik dan kebiasaan belajar mereka di rumah. Setelah dilakukannya asesmen, ternyata anak-anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menonton, dan ada yang suka praktek. Hal ini menjadi dasar bagi saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki beberapa tantangan yang cukup kompleks bagi saya, di mana saya harus mencari ide yang cocok dengan keadaan dan materi yang ingin saya ajarkan. Saya juga harus terlebih dahulu membuat video pembelajaran di Canva, mendesain model lamar kerja, meringkas materi, serta menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, saya juga harus memastikan materi dan video telah tersimpan di dalam setiap Chromebook yang akan digunakan oleh siswa. Berikut ini merupakan salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi tentang materi potensi sumber daya alam. Pembelajaran dimulai dengan salam, doa, menanyakan keyakinan keras, apersepsi, dan penjelasan singkat tentang sumber daya alam. Berikut Buah kelapa itu manfaatnya untuk apa saja? Kayak coba. Angkat tangan. Bisa diminum. Apa saja? 7. Ya, 5. Tujuan. Dijual. Apanya dijual? Apanya yang dijual? Isinya. Ya. Iya, jadi apa? Oh, lalu jadi minyak kelapa VCO ya, banyak sekali manfaatnya. Batangnya buat apa? Bangunan rumah. Bangunan. Jadi kelapa itu banyak sekali manfaat. Nah, kelapa ini merupakan salah satu sumber daya alam. Nah, sesuai dengan kelapa ini, kita hari ini akan belajar tentang sumber daya alam. Dalam proses pembelajaran, kelompok 1 memilih membuat maket potensi sumber daya alam berdasarkan instruksi serta video dan materi yang telah disediakan. Bahan-bahan pembuatan maket diambil langsung dari alam dan barang bekas. Guru menyediakan gunting, lem, pewarna gambar, dan gabus bekas untuk memudahkan murid menyelesaikan produk mereka. Murid juga diminta untuk menuliskan penjelasan pada masing-masing item sumber daya alam yang mereka hasilkan. Kelompok 2 memilih puzzle. Guru memberikan sumber belajar yang sama serta LKS yang akan menuntun mereka dalam menghasilkan produk. Kelompok ini menyusun puzzle yang disediakan oleh guru, kemudian mengklasifikasikan macam-macam sumber daya alam dan penjelasnya ke dalam kertas karton. Untuk kelompok 3 dan 4, guru memberikan masing-masing sumber belajar dan instruksi dalam LKS. Guru menyediakan template, brosur, dan gambar pendukung yang berhubungan dengan materi. Murid diminta untuk menonton video dan membaca materi agar dapat membuat dan menjelaskan isi dari brosur yang dihasilkan. Setelah menyelesaikan produk,
siswa diminta untuk saling mengunjungi dan bertanya tentang materi dan produk yang dihasilkan. Kegiatan ini saya beri nama Pasar Sumber Daya Alam. Anak-anak diminta bertanya dan menuliskan jawaban di buku mereka, serta memberi masukan pada produk yang dihasilkan oleh rekan sejawat. Untuk kembali menghidupkan suasana kelas dan mengembalikan konsentrasi murid, guru mengajak murid untuk bersama-sama bermain game. Untuk kembali menghidupkan suasana kelas dan mengembalikan konsentrasi murid, guru mengajak murid untuk bersama-sama bermain game. Setelah siswa saling mengunjungi antar kelompok dan saling mempresentasikan hasilnya, guru kemudian memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada hasil pekerjaan siswa. Guru dan murid kemudian bersama-sama mengambil kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Untuk memastikan pemahaman siswa, guru kemudian membuat post-tes lisan. 2 murid dengan skor terbanyak akan maju ke babak final dengan bermain ular tangga raksasa. Siswa yang berhasil lolos mendapatkan apresiasi dari guru dan teman-teman di kelas. Apa yang kamu rasakan dengan pembelajaran hari ini? Yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan bahagia karena kami dapat mengetahui segala sumber daya alam, hutan, tambang, dan kemaritiman. Kami juga bahagia karena kami dapat membuat maket yang unik dan berfungsi bagi kami. Iya, baik, tepuk tangan dulu buat Yeris. Setelah refleksi dilakukan, murid dan guru kemudian menutup kegiatan dengan doa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat mengatur waktu dengan baik, menyiapkan modul dan media ajar sebaik mungkin agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa. Pembelajaran ini membuat murid lebih percaya diri, mampu berkolaborasi, dan memiliki kemandirian. Siswa tidak merasa terbebani. Pembelajaran ini juga membuat guru lebih kreatif dan semangat untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tidak ada kata terbatas, karena keterbatasan bisa diatasi dengan berbagai inovasi. Mengabdi tanpa batas, melampaui keterbatasan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih.